Yang pertama atau A adalah judul penelitian. Judul penelitian terbagi menjadi tiga. Satu, objek formal. Teori atau pendekatan analisis yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian, mencerminkan perspektif ilmiah yang dipilih peneliti. Yang kedua, sebagai objek material. Fokus utama pembahasan atau fenomena konkret yang menjadi sasaran penelitian merupakan inti persoalan yang diteliti secara langsung dalam karya ilmiah. Yang ketiga itu konteks topik. Latar atau setting yang melengkapi penelitian mencakup lokasi, waktu, dan situasi, memberikan batasan ruang lingkup agar judul menggambarkan masalah secara jelas dan spesifik. Selanjutnya itu adalah B. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat alasan kuat pemilihan topik dan pentingnya penelitian dilakukan. Bagian ini menjelaskan konteks permasalahan secara mendalam, menghubungkan fenomena nyata di lapangan dengan kebutuhan ilmiah yang belum terjawab, serta menegaskan urgensi dan relevansi penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam latar belakang ada 7 hal penting. Yang pertama itu adalah fenomena nyata. Yang kedua itu adalah gap fenomena atau kesenjangan harapan versus kenyataan. Yang ketiga itu adalah masalah penelitian, yaitu pernyataan ilmiah. Yang keempat adalah gap riset atau kekosongan atau pertentangan literatur. Yang kelima itulah novelty atau kebaruan kontribusi. Yang keenam itulah urgensi penelitian. Yang ketujuh adalah fokus penelitian atau batas ruang lingkup. C. Identifikasi masalah. Tahap awal yang krusial dalam penelitian ilmiah menemukan, memilih, dan merumuskan fenomena atau kesenjangan yang layak diteliti secara sistematis. Yang pertama yaitu kebingungan awal. Peneliti menghadapi banyak fenomena dan isu yang belum jelas arahnya. Terdapat kebingungan dalam menentukan topik. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan belum teridentifikasi, serta belum ada fokus yang terarah untuk dikaji lebih lanjut. Penataan peneliti yang jelas. Melalui identifikasi masalah, kebingungan diubah menjadi sebuah pernyataan peneliti yang spesifik dan terarah. Fenomena dipilih secara selektif, kesenjangan dirumuskan dengan tepat, dan masalah penelitian siap dikembangkan ke tahap berikutnya. D. Fokus dan batasan masalah. Fokus dan batasan masalah bekerjasama membentuk rumusan masalah yang jelas, terarah, dan dapat dikaji secara mendalam dalam penelitian ilmiah. Tapi sebelum itu, apa itu fokus dan masalah? Inti persoalan utama yang menjadi pusat perhatian penelitian, fokus masalah, menentukan arah dan kedalaman kajian agar penelitian tetap relevan dan bermakna secara ilmiah. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan ruang lingkup penelitian agar tidak melebar dan tetap terkendali. Batasan masalah menjaga agar penelitian fokus, efisien, dan dapat diselesaikan secara sistematis. Yang selanjutnya itu adalah E. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan-pernyataan penelitian yang disusun secara sistematis dan terarah. Rumusan adalah menyatakan persoalan utama yang akan diteliti secara jelas dan fokus, sehingga menjadi panduan utama seluruh proses penelitian. Di dalam rumusan penelitian terdapat 2 hal yang sangat amat penting, yaitu pertama, pernyataan sistematis. Rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat tanya yang jelas, logis, dan terstruktur. Setiap pernyataan harus dapat dijawab melalui proses penelitian yang ilmiah dan terukur secara metodologis. Yang kedua adalah fokus dan kejelasan. Rumusan masalah menyatakan persoalan utama yang akan diteliti secara jelas dan terfokus. Rumusan yang baik mencerminkan identifikasi masalah, batasan penelitian, dan arah tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu adalah F. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dijawab melalui penelitian dan merupakan jawaban yang ingin dicapai dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Apa yang ingin dicapai? Tujuan penelitian menguraikan secara jelas hasil akhir yang ingin dicapai peneliti. Tujuan ini bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan topik yang diteliti, serta menjadi arahan utama seluruh proses penelitian ilmiah. Selanjutnya itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai dari rumusan masalah. Setiap pernyataan dalam rumusan masalah harus memiliki tujuan yang bersesuaian, sehingga penelitian berjalan sistematis dan terarah hingga kesimpulan akhir. Yang selanjutnya itu adalah G. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan bidang ilmu, praktis, dan masyarakat luas. Setiap penelitian ilmiah diharapkan memberikan kontribusi nyata dan dampak positif yang terukur. Dampak positif penelitian yaitu manfaat teoritis, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teori yang relevan. Manfaat praktis, memberikan solusi nyata bagi praktisi dan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, manfaat sosial, memberi dampak positif bagi masyarakat dan kebijakan publik.
Yang terakhir, manfaat akademis, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Lanjut adalah H. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Hipotesis digunakan khusus dalam penelitian kuantitatif sebagai jawaban awal terhadap rumusan masalah yang didasarkan pada teori dan kajian literatur yang relevan. Khusus penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan peneliti yang dinyatakan belum bentuk angka dan dapat diuji secara empiris melalui uji statistik untuk diterima atau ditolak. Teori. Teori berupa struktur konseptual yang memuat teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Fungsi kerangka teori yaitu pertama memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memandu proses penelitian, membantu peneliti menjelaskan fenomena, menganalisis data, dan memecahkan masalah berdasarkan teori yang telah teruji dan diakui secara ilmiah. Komponen utama dalam kerangka teori adalah mencakup teori-teori relevan, konsep-konsep kunci, dan temuan penelitian terdahulu. Kerangka teori menjadi peta jalan analisis yang menghubungkan rumusan masalah dengan metode dan simpulan penelitian. Selanjutnya itulah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan uraian, analisis, dan rangkuman teori, konsep buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ini menjadi fondasi ilmiah yang memperkuat argumen dan kerangka berpikir peneliti. Fungsi tinjauan pustaka mengidentifikasi gap riset, membangun landasan teori, menghindari duplikasi penelitian, serta menunjukkan posisi penelitian di antara literatur yang sudah ada. Sumber meliputi buku teks, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan penelitian terdahulu yang sahih, dan juga relevan. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Cara dan langkah sistematis dalam mengumpulkan data penelitian meliputi penentuan instrumen, teknik sampling, dan prosedur pengambilan data yang valid dan reliable sesuai tujuan penelitian. Yang kedua, analisis data. Proses menganalisis dan menginterpretasi data secara sistematis mencakup pemilihan metode analisis yang tepat, pengolahan data, serta penafsiran hasil untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah peta jalan penelitian. Ada penelitian dari awal hingga selesai secara terstruktur, menggambarkan tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan dan pelaporan hasil. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah urutan bab dan subbab dalam karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis agar mudah diikuti oleh pembaca. Dalam sistematika pembahasan terdapat ada 2, yaitu urutan bab dan subbab. Sistematika pembahasan mengatur urutan bab dan subbab secara terstruktur, mulai dari pendahuluan, kajian teori, metode, hasil, hingga penutup, sehingga alur penelitian mudah dipahami. Yang kedua itu logis dan sistematis. Penyusunan yang logis dan sistematis memastikan setiap bagian saling berkaitan, memudahkan pembaca mengikuti alur argumentasi dan temuan penelitian dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber rujukan yang digunakan dan dikutip dalam penelitian. Setiap sumber yang dirujuk dalam karya ilmiah wajib dicantumkan secara lengkap dan konsisten dari format yang laku, seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Fungsi daftar pustaka: yang pertama, penghargaan, mengakui kontribusi penulis asli. Yang kedua, kemudahan pelacakan, memudahkan pembaca menelusuri sumber asli. Yang ketiga, menghindari plagiasi, membuktikan orisinalitas dan integritas akademik penelitian.